Hai gengs, balik lagi di Vinstation Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Red Sparks Jongkwanjang akan memulai musim 2024-2025 dengan sangat manis. Selain karena Megawati Hangestri yang sudah jelas-jelas memperpanjang kontraknya bersama Red Sparks, ada juga pemain tambahan yang gak kalah gokil, Pyo Seungju, Vanya Bukilik, Shin Eun-ji, dan juga Iedam. Ya walaupun untuk Pyo Seungju ya statusnya adalah pemain kompensasi atas kepindahan Lee So-young ke IBK Altos. Seperti yang udah Mimin rangkum di profil pemain Pyo Seungju, track record pemain ini juga nggak main-main loh. Ya meskipun kalau dibandingkan sama So-young receive-nya masih kurang, dig-nya juga masih agak kurang. But dia nggak gampang cedera kayak Lee So-young, tanpa maksud menjatuhkan Lee So-young ya. Nah sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, markimul dulu aja deh. Markimul, mari kita mulai. Nah dari penilaian Mimin pribadi, musim depan bisa jadi musim yang sangat manis untuk Red Sparks. Ditambah akan ada Vanya Bukilik yang akan menggantikan Jia. Dan pastinya Coach Ko Hye-jin dan jajaran staf kepelatihan akan menggembleng Park Hye-min, Pyo Seungju ataupun Shin Eun-ji untuk melapisi posisi tersebut. Nggak mungkin juga kan mengandalkan Mega dan juga Vanya aja. Tinggal kita tunggu tanggal mainnya sih. Karena pasti akan ada banyak kejutan gitu dengan materi pemain yang dimiliki Red Sparks saat ini. Jadi memang tetap butuh pemain yang agresif di lini serang. Ya karena seperti yang Mimin bilang tadi, Mega dan Vanya aja tuh nggak akan cukup. Terlebih kalau keduanya terlalu diforsir, ya akan keteteran pastinya. Jadi pilihannya akan memanfaatkan Shin Eun-ji, Pyo Seungju atau menggembleng Park Hye-min yang masih penampilannya so-so. Performa Red Sparks sendiri musim lalu juga up and down kan, terlebih di round 2 dan 3. Wah gila itu ancur-ancuran banget gengs. Pertahanan rapuh dan serangan juga sering banget kena blok. Tapi kan pada akhirnya Coach Ko Hye-jin bisa mengatasi hal itu dan membawa Red Sparks melaju hingga babak playoff. Mimin yakin sih performa Mega sendiri musim depan akan keren juga. Karena selain dirinya sudah semakin terbiasa dengan tekanan di V-League, dia juga akan semakin klop dengan teman-temannya di Jongkwanjang. Terlebih kemarin kan dia udah juara nih di Pro Liga ya, jadi mentalnya akan lebih naik lagi. Tinggal adaptasi sama permainan pemain-pemain yang baru gabung aja sih. Ya semoga kutukan tahun kedua itu hanya berlaku untuk pemain lokal aja ya. Karena dulu juga si Elizabeth tahun pertamanya kurang, tapi tahun keduanya keren banget. Ya semoga hal ini juga terjadi sama Mbak Mega. Seperti yang Mimin udah singgung tadi, kemarin di Pro Liga Mbak Mega juga menjadi juara ya. Meskipun penampilan Mbak Mega di awal-awal agak kurang menurut Mimin, tapi di akhir dirinya bisa membuktikan kualitasnya dan membawa Jakarta Bin ke podium juara. Kenapa Mimin bilang penampilan Mega di awal-awal agak kurang? Karena ya seharusnya Mega tuh bisa lebih dari itu. Atau mungkin karena setter atau ya patternnya ya, kita kurang tahu juga deh. Ya semoga aja ini hanya perasaan Mimin yang minim pengetahuan di dunia voli ini. Secara bisnis sendiri kehadiran seorang Mega akan sedikit banyak masih berdampak pada V-League. Seperti yang udah diketahui, kehadiran Mega musim lalu membawa dampak yang gila-gilaan untuk V-League. Gak hanya berkontribusi besar atas lolosnya Jongkwanjang ke babak playoff untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 7 tahun terakhir aja, namun dia juga berperan besar membawa nama V-League semakin dikenal khususnya di Indonesia. Tercatat dalam 35 pertandingan dirinya mencetak 736 poin dan memiliki tingkat keberhasilan serangan sebanyak 43,95%. The crazy number untuk seorang yang baru bermain di V-League. Nih Mimin kasih tahu ya, Ronaldo aja waktu pertama kali main di MU dia nggak dapat poin spek sama sekali loh. Dan bahkan Mega sendiri mendapatkan peringkat kedua dalam hal service. Musim lalu Mega bisa OP karena lawan juga masih meraba-raba kekuatan Mega. Tapi kan tentu akan beda lagi ceritanya di musim depan. Tentu tim lawan udah mampu mengetahui titik lemah dan kelebihan Mega sendiri. Sehingga hanya mengandalkan Mega saja bukanlah sebuah pilihan. Terlebih sekarang ini nggak ada lagi trio MSG nih, dan akan ada tembok-tembok tinggi di tim-tim lawan yang kalian juga udah pada tahu lah. Nanti kita bahas dikit. Sementara Pyo Seungju musim lalu juga membuat catatan yang tidak terlalu buruk meskipun gagal membawa IBK Altos bersaing di papan atas klasmen. Dirinya mencatatkan torehan 434 poin dengan keberhasilan serangan sebanyak 35,65%. Ya meskipun secara performa dirinya itu naik turun, tapi efisiensi receive-nya meningkat dibanding musim sebelumnya.
Musim lalu juga dirinya adalah pemain yang paling banyak menjadi sasaran spike lawan. Agak ketar-ketir juga sih, tapi dengan banyaknya pengalaman di klub dan timnas yang udah dimiliki sama Mbak Pio, yakin deh dia akan OP di Red Sparks. Vanya Bukirik sendiri musim kemarin bermain lumayan apik, doi kuat banget men. Diknya juga lumayan untuk ukuran pemain yang jangkung. Spike-nya juga jangan ditanya lagi lah, bagus. Sementara itu untuk posisi middle blocker Mimin rasa nggak akan ada masalah yang serius. Masih ada Park Eun-jin, si Mbak Tiup-Tiup, Jong Hoyong si Bongsor, masih ada Lee Ji-soo, Yedam yang penampilannya semakin oke meskipun minim jam terbang. Dan kalian jangan lupa pelatih Ko Hee-jin adalah mantan middle blocker, jadi don't worry. Di posisi libero juga masih ada Nohran dan Che Hyo-soo yang Mimin rasa penampilannya juga sedang menanjak naik. Seperti yang tadi Mimin bilang dan sempat singgung, yang menakutkan tuh ada beberapa tim yang merekrut pemain Cina. Wah gila, itu tinggi-tinggi banget pemain Cina bro. Mulai dari AI Papers, IBK, bahkan Pink Spiders juga merekrut pemain asal China. Meskipun nggak ada yang berposisi sebagai opposite juga sih, rata-rata itu blocker. Tapi kan blocker juga sering ya mencetak poin dari serangan bergerak. Jadi ini akan sedikit ada ancaman ya, tapi tidak harus terlalu dikhawatirkan. Ya bisalah itu diatasi sama duet Hoyong dan Eun-jin. Ko Hee-jin juga akan menggembleng mereka pasti, santai aja. Yang pasti Ko Hee-jin ini udah punya target dan komposisi yang pas untuk timnya. Jadi kita yang dari sisi pendukung ini ya hanya bisa mendukung. Dan tolong ya buat kalian semua nih teman-teman, kalau yang mau mengkritik di akun resmi Red Sparks, pakai kata-kata yang santun dan membangun, jangan cuma bacot doang. Jangan malu-maluin dah, official team tuh udah tahu apa yang akan mereka lakukan. Kalian gak perlu repot-repot maki-maki, serius gak perlu. Kalau Mega diganti sama pemain lain pas pertandingan, please gak usah komen, Mega kenapa diganti sih? Mega kenapa gak dimainin full sih? Demi Allah, itu bukan urusan kalian, tolong ya jadi. Ya udah deh, segitu dulu aja. Mimin pengen tahu juga pendapat kalian tentang kira-kira seperti apa sih Red Sparks musim depan. Apakah masih layak dibilang tim yang OP atau akan biasa-biasa aja seperti musim-musim sebelumnya. Terus gimana pendapat kalian tentang pemain-pemain baru Red Sparks menurut track record yang udah ada. Oh ya satu lagi, kira-kira tim mana yang akan keren banget di musim depan kalau kalian lihat komposisinya sekarang. Itu aja deh, silahkan tulis aja di kolom komentar. Yang paling menarik nanti akan Mimin pin, tenang aja. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini silahkan subscribe dan bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten Vinstation Reborn selanjutnya. See you in the next video and bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.